Oke. Oke, selamat siang, selamat datang di Cengkareng Heliport PT WSK Aviation, di mana di sini adalah merupakan pusat dari kegiatan operasional, maintenance, dan safety. Jadi dalam proses perawatan helikopter yang dilaksanakan di bawah PT WSK Aviation, di sana tentunya kita merefer pada manual atau aturan, yaitu aturannya yaitu CSR (Civil Aviation Safety Regulation), yaitu peraturan keselamatan penerbangan sipil yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dalam hal ini adalah Direktorat Kelaiudaraan dari DKU PPU. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan maintenance kita juga merefer pada manual dari Bell helikopter untuk perawatan airframe. Kemudian untuk perawatan engine kita mengacu pada manual Pratt & Whitney. Kemudian untuk aksesoris misalnya avionik, kemudian sistem kita mengacu pada manufacturer dari masing-masing dari aksesoris. Jadi kalau dalam setiap melakukan penerbangan tentunya kita harus pastikan bahwa kondisi helikopter adalah safe for flight ya. Jadi baik itu dari segi maintenance, operation, dokumen, semua harus valid. Untuk melakukan inspeksi disediakan inspection door namanya, bisa kita buka tutup doornya untuk melakukan inspeksi di dalam sini. Kemudian kalau untuk ini adalah main rotornya dari 4 blade ya, 4 blade dia untuk menghasilkan lift helikopter, sehingga ini adalah komponen utama yang penting. Kita harus inspek kondisi blade dalam kondisi bersih, tidak ada defect, tidak ada stretch. Ya, semuanya kita cek boltnya, kondisinya, kemudian masnatnya, kemudian pitch linknya kita cek ada yang defect, malfunction atau loose. Nah ini dalam setiap penerbangan, setiap sebelum melakukan operasional selalu harus kita cek sehingga kita yakin bahwa pesawat ini safe untuk terbang. Nah, misalnya ini untuk calling yang di dalam bisa kita buka di sini. Nah, ini bisa kita lakukan inspek, cek untuk kondisi transmisi di sini, untuk input drive shaft. Kemudian untuk kondisi ini adalah kondisi engine, kita cek oli, kita cek ada leak, ada rembesan oli atau apa gitu, kita cek. Kemudian di sistem transmisi ini ya, kita cek semuanya. Kemudian ini adalah hidrolik untuk memudahkan atau meringankan kerja pilot. Ini ada servo actuator. Kemudian di sini ada air conditioning juga, kita cek semuanya, frame-framenya semua kita cek, apakah ada yang loose atau crack atau stretch, ya, kita cek kondisinya. Yang paling penting yaitu ini adalah rotor blade, rotor gearbox. Nah, ini bagian yang penting sekali karena dia sebagai anti-torque, ya, anti-torque membalance helikopter sehingga dia bisa terbang lurus, ya kan. Jadi di sini ada sama dengan rangkaiannya dengan main rotor, cuma ini posisinya horizontal. Kita cek vertikal fin, ini sebagai stabilizer juga. Kemudian di sini horizontal stabilizer juga, ini untuk dinamik kalau dia sedang climbing ya. Kita cek apakah ada yang loose atau ini rivet maupun skinnya ada yang crack
kita cek semua. Ini adalah tail boom, satu set tail boom kita cek di sini. Ini adalah attachment tail boom. Ada crack atau ada loose rivetnya. Ini adalah antena HF, X-Chap ya, antena X-Chap ini untuk komunikasi high frekuensi. Nah, kemudian yang penting lagi sebelum terbang, seorang kru, pilot atau engineer selalu dilatih untuk drain ya, untuk ngecek fuel. Kita juga lakukan sebelum penerbangan lakukan fuel sample. Kita ambil di 3 titik di sini. Jadi kita drain. Kita khawatir ada kontaminasi air atau kotoran, sehingga kita harus lakukan rutin fuel sample namanya. Ininya. Di bagian sini ini adalah nose section. Nah, di sini ada radar, weather radar, radar dome di sini. Kita cek, ada untuk weather radar. Kemudian baterai di sini, kita cek, kita connect. Kemudian ada CVFDR, cockpit voice recorder, flight data recorder di sini. Jadi seluruh pembicaraan pilot dengan ATC, pilot dengan kru akan terekam di cockpit voice recorder. Kemudian flight data recorder, sikap penerbangan dia akan terdeteksi, ya, akan terekam semua. Di sini ada. Kemudian tadi ya baterai, ada radar cuaca. Nah, ini sudah dilengkapi. Nah, kemudian di sini ada 2 antena untuk VCAP 1, VCAP 2. Ini adalah VCAP 1, VCAP 2. Kemudian di sini ada wire strike. Ini kalau memprotek kalau ada kabel atau layangan atau apa, ini atas bawah. Nah, ini adalah part yang kritikal, makanya di sini selalu diberi warning remove before flight, karena ini adalah sebagai sensor untuk altimeter, airspeed, dan vertical speed indicator, sehingga ini tidak boleh terblok. Nah, kita kalau sedang parkir, ini di cover, selalu di cover karena takut kemasukan kotoran atau binatang, sehingga akan membuat blok di sini. Kalau ini terjadi blok, maka pilot tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang altimeter, tentang ketinggian, tentang kecepatan, dan tentang vertical speed, sehingga ini harus remove before flight ya, di remove untuk pilot statik. Untuk pengecekan seluruh instrumen sebelum flight ya. Jadi di sini sudah glass cockpit, sudah EVIS, sebuah computerized ya, digital, sehingga seluruh sistem ini akan memvalidasi jika ada kelainan atau ada false, ada error, dia akan ditampilkan di tampilan display. Ada error, ada something happen di situ. Kita bisa cek di sini. Jadi secara otomatis komputer akan melakukan pengecekan semua, sehingga kita bisa deteksi errornya akan ditampilkan oleh komputer di layar, sehingga pihak maintenance nantinya akan bisa melakukan perbaikan sebelum melakukan kegiatan penerbangan. Baik, sahabat WSK, tadi sudah kita lihat-lihat bagaimana proses perawatan, kemudian cara pengecekan sebelum terbang. Nah, ini dari sisi perawatan helikopter tentunya tidak susah, karena kita sudah ada guidance-nya, sudah ada manual, baik dari pabrikan Bell helikopter, pabrikan dari engine Pratt & Whitney misalnya, dari dokumen internal kita ada company maintenance manual, ada namanya CAM system, ada namanya maintenance program. Kita sudah ada guidance-nya. Kemudian yang kedua yang penting lagi yaitu personil, maintenance personil. Nah, dia sudah di training dengan baik, kemudian tentunya dia sudah experience, sehingga dia approve untuk melaksanakan perawatan. Yang ketiga tentunya perawatan memerlukan suatu hanggar yang baik, yang proper. Nah, ini di Cengkareng Heliport ini sudah approve untuk melakukan perawatan Bell 429 dan Bell 505. Kemudian juga tentunya dalam perawatan helikopter tentunya harus dilengkapi dengan tool
yang standar, special tool maupun yang general tool yang sudah tersedia, sehingga nantinya itu sudah akan di-approve oleh Direktorat Kelaik Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dari Dirjen Perhubungan Udara. Tentunya approval sudah didapat sehingga kita bisa melakukan kegiatan perawatan pesawat udara. Jadi sehingga perawatan tidak ada masalah selagi semua poin-poin tadi dapat dipenuhi dengan baik. Terima kasih.